Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Lukas. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Jadi kita belajar tentang persamaan linear dua variabel. Nah, ya, dua variabel ya, atau disebutnya SPTLDV. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pengertiannya, bisa kalian baca ya. Nih, jadi ada sistem persamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka. Maaf ya, ini typo. Ya, yang dalamnya memuat dua variabel yang berderajat satu serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini sistem nih. Jadi ada dua fungsi. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ya untuk mencari ini. Pertama tuh lukis grafiknya dulu dalam bentuk titik potong. Ya, untuk X0 sama Y0, terus mengarsir daerah grafiknya, terus menentukan irisan daerah yang menjadi daerah himpunan penyelesaian. Nah, gitu ya. Nah, ini for your information, garis fungsi konstan ya, yang disebut garis konstan. Misalnya ini adalah garis Y sama dengan K ya. Nah, misalnya Y-nya sama dengan 2, berarti di sini 2. Nah, di sini titiknya ini 0,2, tarik garis lurus sejajar dengan sumbu X. Ini untuk garis Y sama dengan 2. Ya, terus untuk sejajar sumbu Y, nah ini adalah garis yang X sama dengan H. Misalnya di sini adalah ini garis X sama dengan 2 ya, berarti di X nya 2,0, tarik garis lurus sejajar dengan Y gitu ya. Ini adalah untuk fungsi konstan disebutnya ya, sebenarnya fungsi konstan, grafik fungsi konstan. Lanjut. Nah, contoh soal. Nah, ini ya contoh soal yang pertama. Jadi pertama kita cari dulu titik potongnya ya, sumbu X dan sumbu Y. Di sini misalnya kita akan gunakan yang ini ya. Nah, dari sini persamaannya kita rubah jadi sama dengan ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan misalnya titik potong pertama kan terhadap sumbu X, berarti X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa nih? Nah, 0-nya kita masukin ke dalam X ini. Nah, 3 kali 0 kan hasilnya 0. Berarti saya tinggal apa? 2Y sama dengan 12. Berarti Y-nya berapa? Ya, 6. Nah, berarti sini kita tulis 6-nya Y-nya di sini 6. Ingat titiknya adalah 0,6. Terus gimana kalau Y-nya 0? Nah, kalau Y-nya 0 berarti ini 2Y-nya jadi 0 kan? Berarti saya apa? Tinggal 3X sama dengan 12, atau X-nya adalah 4 ya, gitu. Karena 12 bagi 3 ya, 12 dibagi 3 jadi 4. Sini tulis 4. Berarti titik potongnya adalah 4,0. Nah, ini adalah garis yang pertama ya, disebut aja garis G ya. Nah, sekarang yang keduanya. Oke, kita hapus dulu sebentar. Kita hapus semua. Oke. Sekarang yang keduanya. Tadi ini 6, ini 4 ya. Sekarang yang keduanya, kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti min Y sama dengan min 5. Berarti Y-nya sama dengan 5. Nah, ini tulis ini 5. Terus kalau X-nya 0. Kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti X sama dengan min 5. Udah, berarti tulis min 5. Berarti dapat titik potong. Titiknya itu untuk yang dua itu, yang kedua nih untuk garis H-nya. Kalau yang ini tadi untuk garis G, yang ini untuk garis H, yaitu titiknya 0,5 dengan min 5,0. Oke, kita lanjut cara gambarnya di slide berikutnya. Oke, ini kita coba bikin gambarnya ya. Kita pakai skala 2 aja. Ini dari min 2, min 4 sama min 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Oke, kita jadiin satu dulu nih yang ini. 0,6 berarti di sini digabungkan sama 4,0. Ini kita gunakan garis ungu. Anggap aja lurus ya gambarnya ya. Terus 0,5 gabung sama min 5,0. 0,5 anggap sini. Min 5,0 anggap sini. Kita coba warna hijau. Ini ya. Nah, setelahnya udah selesai sampai sini belum?
kita uji titik ya, kita uji titik daerah mana yang diarsir gitu ya. Kita uji titik daerah mana yang diarsir. Kita uji titik daerah yang diarsir di mana ya. Kan tadi yang ini tadi yang untuk warna ungu. Ya, kita pakai warna ungu ya. Persamaannya adalah 3x plus 2y kecil sama dengan 12 ya. Nah sekarang tinggal kita uji titik. Nah sekarang tinggal kita uji titik di 0,0 sini ya. Kita masukin 0 nya di x sama y nya di x 0. Jadi kan 0 tambah 0 jadi 0 kecil sama dengan 12. Oh betul 0 lebih kecil dari 12 ya, betul ya. Sehingga arsirnya itu sebenarnya kita saya milihnya arsirnya kebalikan. Kenapa? Kita jadi arsirnya nggak ke arah sini tapi ke arah kebalikannya ya. Jadi kita arsirnya kebalikannya di sini arsirnya. Nanti HP-nya itu adalah yang bersih ya. Ini kita hapus dulu ya. Oke ya, ini untuk yang ungu, nanti HP-nya yang bersih. Terus kita yang hijau sekarang, untuk garis yang hijau itu adalah x min y besar sama dengan min 5. Ini kita masukkan aja ya, 0 berarti 0 lebih kecil, maaf ini besar ya, besar rumusnya besar ya, besar sama dengan min 5. 0 besar sama dengan min 5 ya, betul ya. Berarti yang hijau di sini juga benar ya, dia dari sini benar, maka kita arsirnya kebalikannya ya. Jadi yang sini kita arsir sehingga HP-nya itu adalah daerah yang bersih. Nah ini adalah HP-nya untuk hijau sama ungu begitu ya. Atau kita bisa pakai cara cepatnya yang sudah saya siapkan, nggak usah pakai uji titik ya, jadinya tinggal langsung aja ya. Ini cara cepatnya, kunci arsirannya ya. Jika plus y maka y besar ya, maka dia arsirnya ke bawah garis ya kalau plus. Kalau min ya seperti ini ya. Nah ini kita lihat, ini persamaannya maaf, ini harusnya yang merah, yang ungu. Nah ini yang ungu ini dia kecil terus y nya positif. Jadi kecil y nya positif berarti arsirnya ke atas garis. Nah sama kan, atas garisnya arsirnya. Terus yang keduanya min y, ininya negatif berarti yang mana nih, terus besar. Min y terus besar berarti arsirnya ke atas garis. Nah ini atas garisnya untuk yang hijau ya, min y besar arsirnya ke atasnya. Nah berarti atasnya seperti itu ya. Jadi HP-nya di yang paling bersih. Kenapa saya milih yang kayak gini? Karena misalnya kalau kalian punya banyak garis ya, bukan pusing gitu untuk gambar manual ya, kecuali kalau kalian pakai aplikasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini ya contoh soal selanjutnya. Oke, ini sama ya kayak tadi. Kita pertama uji titiknya dulu, uji titik tuh. Pertama kita gambar dulu, ini titik potong sumbu x sama sumbu y nya. Kalau x nya 0 berarti y nya 6, kalau y nya 0 berarti x nya 4, jadi satu titik gitu ya. Terus ini yang merah, terus satu lagi yang warna ungu. Nah ini kalau x nya 0 y nya 5 kan, kalau y nya 0 berarti x nya min 5. Nah ini titiknya ya untuk yang warna ungu. Oke, kita terus ada lagi batasannya di sini, y besar sama 1 sama x besar sama dengan min 2. Nah ini jadi fungsi konstan nih yang dua ini, yang y sama x nya. Jadi kita buat dulu gambarnya ya, skala 2 juga ya, skala 2. Oke, kita plot yang merah dulu ya, 0,6 sama 4,0. 0,6 4,0 sini masih sama ya, gambarnya sama ya.
Terus yang ungu 0,5 sini sama Mi 5,0 sini. Gini ya. Nah, ini biasakan gambarnya dilebihkan ya, panjangin aja. Terus kita lanjut tambahin satu lagi gambar batasnya. Nah, sekarang ini yang hijau ya. Yang Y besar dari 1 sama X besar dari 1. Ini jadinya nanti Y sama dengan 1, jadi fungsi konstan yang tadi, sama X sama dengan min 2. Kalau Y sama dengan 1 berarti sini 1 nih. Tarik garis. Nah, ini Y sama dengan 1 nih. Ini Y sama dengan 1. Terus yang keduanya X sama dengan min 2. Nah, ini min 2 di sini. Tarik garis sejajar lurus ya. Coba bentar, kurang rapih. Ya, min 2 ke atas. Min 2 ke bawah. Nah, ini X sama dengan min 2. Nah, tinggal kita arsir. Ingat tadi kunci yang tadi, kalau Y-nya pertama kita yang merah dulu ya. Kalau Y-nya positif terus kecil, ya berarti arsirnya ke atas ya. Untuk pakai rumus cepatnya kalian ingetin nomor 1 dan 2 yang tadi ya. Oke, kita lihat dulu yang tadi, kita flashback. Nah, ingat yang tadi nih ya. Nomor 1 dan 2 nya diingat, karena nanti yang lainnya tinggal mengikuti aja. Oke, kita lanjut yang ini. Oke, sekarang yang warna ungunya. Yang warna ungu di sini Y-nya negatif, berarti kebalikannya besar dari min 5. Nah, berarti arsirnya juga atas ya. Arsir atas. Terus yang hijau, 2 yang hijau. Hijau dia Y-nya besar dari 1. Kalau Y-nya besar berarti arsirnya kemana? Atas ke bawah. Ya betul, bawah ya. Y besar bawah. Bawah. Nah. Terus kalau X besar gimana, Pak? Nah, kalau X besar berarti arsirnya ke arah kiri gitu ya. Jadi HP-nya yang mana? Ya, HP-nya yang paling bersih. Sini adalah HP-nya nih, gitu. Jadi terlihat kan jelas HP-nya tuh di mana tempat wilayahnya. Ya, jadi nggak beradu-adu garisnya. Oke. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ingat ya, tadi kuncinya itu 2 aja. Nah, ini soal kita ada gambar ya. Soalnya itu sebenarnya minta kita bikin pertidaksamaannya dari gambar ini. Nah, caranya gampang. Ini pertama kita ini jadi garis 1, yang ini jadi garis 2 ya. Garis 1 itu melewati 3 sama 4. Nah, caranya yang 3-nya kita tulis sama 4-nya tulis. Nah, 3-nya kan di Y nih, 3-nya di Y, berarti 3-nya jadi 3X plus ya, 4-nya kan positif ya, jadi plus. Nah, kalau Y jadi X berarti X jadi Y, berarti 4Y sama dengan, nah dikalikan 3 kali 4 jadi 12 gitu. Ini yang pertama. Nah, sekarang garis yang kedua. Garis yang kedua juga sama caranya ya. Garis yang kedua dia ngelewatin min 2 di Y, berarti jadinya min 2X plus lewatin 4 di X, berarti 4Y sama dengan min 8. Nah, ini bisa sederhanain jadinya dibagi 2 ya. Dibagi 2 jadinya hasilnya min X plus 2Y sama dengan min 4. Nah, ini yang keduanya ya. Ini kan belum jadi pertidaksamaan ya, karena HP-nya itu dia sebenarnya ini daerah arsir ini adalah HP-nya ya, daerah arsir ini yang merah ini adalah HP-nya. Maka kita ambil satu titik di daerah HP-nya, kita ambil titik 0,0 di sini, ini 0,0. Nah, 0,0 ini kita substitusikan ke dalam 1 dan 2. Oke, pertama kita masukkan ke 1, jadinya kan berarti 3 kali 0. 3
kali 0 tambah 4 kali 0 titik-titik 12. Ini berarti 0 titik-titik 12. Nah, 0 terhadap 12 gimana? Oh, 0 lebih kecil, Pak. Kecil sama dengan 12. Berarti persamaan nomor 1 itu menjadi 3x plus 4y kecil sama dengan 12. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua ya. Sekarang yang kedua juga sama caranya, kita 0,0 kita masukin kedua, berarti nanti jadinya min 0 ya, min kali 0 tambah 2 kali 0 sama dengan min 4. Nah, berarti 0 titik-titik min 4. Nah, 0 terhadap min 4 gimana? Oh, lebih besar, Pak. Ya, lebih besar sama dengan, berarti jadinya yang kedua ini adalah min x plus 2y lebih besar sama dengan min 4. Nah, terkadang di latihan-latihan itu kalau nggak ada hasil yang kayak gini, biasanya ada hasilnya x-nya positif. Nah, kalau ada x positif, tinggal kalian bagi dengan min 1 ya. Dibagi min 1 ya. Per min 1. Berarti jadinya min x bagi min 1 jadinya x. Min 2y bagi min 1 jadi min 2y. Besar bagi min 1 jadinya kecil sama dengan min 4 bagi min 1 jadinya 4. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Nah, apakah udah selesai? Belum selesai. Kenapa? Kalau kita perhatikan baik-baik di gambar ini, di sini di x negatifnya itu dia nggak diarsir. Nah, kalau x negatifnya nggak diarsir, berarti di situ ada batasan di mana x-nya harus besar sama dengan 0. Nah, ini adalah yang ketiga. Jadinya ada 3/3 samaan 1, 2, dan 3. Nah, persamaan ini cara ini bisa dipakai jika dua garis tersebut punya masing-masing titik potong di sumbu Y sama di sumbu X. Jadi kalau misalnya ada salah satu yang nggak ada, maka dia nggak bisa kita kerjakan dengan cara seperti ini. Oke, kita lanjut. Berikut adalah contoh yang nggak ada, salah satunya nggak ada. Nah, ini salah satunya nggak ada ya, dia nggak ada. Di sini garis 1, garis 2 ya. Salah, ini garis 1, ini garis 2. Garis 1-nya itu dia nggak ada titik di Y-nya, nggak ada ya. Yang garis 2 itu nggak ada di X-nya, tapi dia punya titik potong 2 garis 3,1. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Nah, cara ngerjainnya mari kita ikuti langkah di bawah ini ya. Ikuti langkah-langkahnya. Nah, kita pakai namanya ini rumusnya ya, menggunakan rumus dasarnya, yaitu rumus membuat persamaan dari dua titik potong yang ini, y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Nah, selanjutnya baru kita masukkan pertama persamaan garis mulai titik 4,0 dan 3,1 ya, tinggal dimasukin ya. 4,0 berarti kalau 4,0 artinya 4 ini adalah x1, 0 ini adalah y1, 3 ini adalah x2, dan 1 ini adalah y2. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ya. Terus hasilnya dapat seperti ini. Nah, ini tinggal dibagi aja. Y bagi 1 jadi y. Terus x bagi min 1 jadi min x ya. Ini harusnya min x nih. Min x ya. Terus min 4 bagi min 1 jadi 4. Nah, min x pindah ruas. Jadinya plus x ya. Sehingga hasilnya jadi x plus y sama dengan 4. Nah, gitu ya. Kita lanjut untuk titik selanjutnya. Nah, ya. Ini titik selanjutnya seperti ini, sama caranya. Ini tadi x1, ini y2, y1, ini x2, ini y2. Tinggal kita substitusi ya. Kalau ini berbedanya nih, pas sampai sini dikali silang. Jadi min 1 kali x jadi min x, 3 kali y jadi 3y, 3 kali min 2 jadi min 6. Nah, tinggal pindah ruas, min x nya pindah ruas ke kiri, min 6 nya pindah ruas ke kanan. Nah, tinggal buat persamaannya. Pak, kok ini total jadi kayak gini? Nah, coba kita
Perhatikan ya, kita di sini ada titik 0,0 ya. Kita masukkan lagi ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2. Ya, berarti ini kan 0 titik-titik 4. Berarti 0 itu kecil sama dengan 4. Berarti perbedaannya adalah X. Jadi perbedaannya adalah X plus Y kecil sama dengan 4. Nah, yang kedua juga sama. Kita masukkan 0 titik-titik 6. Oh, kecil sama dengan 6, Pak. Oh, berarti jadinya perbedaannya kedua adalah X plus 3Y kecil sama dengan 6. Nah, terus nih X besar dari 0 tadi udah ada, kasih tahu ya caranya ya. X besar dari 0 karena di sini enggak ke X negatif. Terus Y besar dari 0, kenapa? Karena dia arsirnya hitamnya enggak ke arah Y negatif gitu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara buat yang nggak bisa pakai cara cepat ya caranya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini selanjutnya adalah soal cerita di mana di sini kita diketahui bahwa ada pasien makan makanan yang paling sedikit. Nah, ini paling sedikit nih. Kalau paling sedikit ya paling sedikit. Kalau paling sedikit itu berarti dia boleh lebih ya. Berarti tanda perbedaan samaannya nanti yang untuk 18 dan 24 ini harus lebih besar dari 18 dan 24 ya. Terus suatu takaran obat mengandung 6 gram vitamin A dan 4 gram vitamin B. Sedangkan takaran obat jenis lain mengandung 3 gram vitamin A dan 6 gram vitamin B. Jika pasien itu ingin mencampur obat tersebut, maka gambarlah daerah penyelesaian berdasarkan linear. Nah, berarti kita tujuannya buat gambar kayak soal-soal sebelumnya ya. Contoh soal pertama dan kedua kita disuruh buat gambar kayak gitu. Tapi langkah pertama kita buat model matematikanya dulu. Nah, cara buat model matematikanya di sini saya kasih bantuan, yaitu kita gunakan tabel. Oke, kita isi tabelnya dulu. Pertama di sini di soal itu adalah paling sedikit ya, dia suruh makan paling sedikit 18 gram vitamin A sama 24 gram vitamin B setiap hari. Artinya dia punya batasan minimum yang harus dia makan atau dia peroleh vitaminnya. Ya, yang terbatas itu adalah vitamin A sama vitamin B yang dia makan tiap hari. Maka di baris pertama kita tulis di sini vitamin A sama vitamin B gitu ya. Terus kita kasih di kolom terakhir ini adalah batasannya, yaitu dia harus besar dari 18 ya dan besar dari 24 gitu. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, suatu takaran obat, misalnya ini obat pertama obat X. Nah, obat X. Nah, terus takaran obat jenis lain yaitu obat Y. Nah, obat X itu mengandung 6 vitamin A. Berarti sini isinya 6 vitamin A dan 4 gram vitamin B. Berarti sini 4 gitu. Yang Y juga sama, berarti 3 dan 6. Sehingga dari sini kita dapatkan perbedaannya untuk vitamin A. Perbedaannya adalah 6 gram vitamin A dari obat X ditambah dengan 3 gram vitamin A dari obat Y itu harus melebihi dari 18 gram vitamin A yang dianjurkan oleh dokter. Nah, sekarang vitamin B juga sama caranya ya. Nah, sebelum itu di sini kita bisa sederhanain ya. Ini bisa sederhanain. Jadinya kita bagi 3 dua-duanya, jadinya 2X plus Y besar sama dengan berapa? 18 bagi 2. 18 bagi 3. 6 ya. 6 ya. Nah, gitu ya. Ini dapat seperti ini. Nah, terus yang vitamin B sama caranya, berarti 4 gram vitamin B dari obat X ditambah 6 gram vitamin B dari obat Y itu harus melebihi dari paling batas minimum yang dimakan vitamin B dalam satu hari, yaitu 24. Ini bisa disederhanain juga, dibagi 2 ya, jadinya sini 2X plus 3Y besar sama dengan 12. Nah, setelah sini baru kita ngegambarnya. Oke, kita lanjut.
Nah, ini adalah perolehan titik potongnya ya. Udah seperti tadi caranya. Ya, ingat tadi perbedaannya itu lebih besar ya, dua-duanya lebih besar ya. Jadi ini tuh nanti perbedaannya itu besar sama dengan yang ini juga besar sama dengan, sudah sama kan dengan yang nomor tadi. Oke, kita lanjut. Nah, berarti ini tinggal kita buat gambarnya seperti ini. Nah, tinggal kita arsir. Tadi kita pakai kunci aja. Kalau Y-nya positif terus besar tandanya, berarti arsirnya ke bawah. Nah, ini 0,6 sama 3 itu adalah yang ini ya, garis pertama. Terus 0,4 dan 0,0 ini adalah garisnya kedua. Nah, untuk garis pertama tadi kita arsirnya ke atas. Arsirnya ke bawah ya. Ingat kalau Y besar berarti arsirnya ke bawah. Terus yang kedua ini juga sama, arsirnya yang kedua juga sama ya, nih arsirnya besar juga ya, 3Y nya positif besar berarti arsirnya ke bawah. Nah, berarti HP-nya itu adalah yang atasnya ini. Terus tadi itu dalam persamaannya ada batasan lagi, yaitu apa? Ada batasan X besar sama dengan 0 dan Y nya besar sama dengan 0. Kenapa? Karena dia minum obat, nggak ada yang negatif kan, ada negatif kan. Nah, sehingga di sini ada arsir juga yang bawahnya ya, yang X yang ke bawah, yang Y nya sama X nya gitu, sehingga HP nya itu adalah yang paling bersih, daerah terbersih seperti itu ya. Harus dipahami juga ya kenapa ada batasnya ini, karena dia minum obat nggak ada yang memang ada min X, berarti ngutang, nggak min apa nih min X, nggak ngerti dah. Kalau X kan obatnya diminum, kalau ada minnya gimana? Mungkin kalian tahu, bisa nanti jelaskan, bantu saya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir ya. Di sini ada pedagang mainan ingin membeli mainan untuk persediaan di tokonya maksimum 100 paket. Nah, dia berarti gudangnya itu cukupnya untuk 100 paket ya. Berarti ini terbatas nih, ya kan? Nah, kalau maksimum 100 paket berarti perbedaannya apa kalau dalam matematika? Kecil dari ya, kecil dari. Jadi nggak boleh ngelebihin dari 100 paket gitu. Terus dia mainannya ada dua jenis ini beli, yaitu ada jenis A harganya 6.000 dan jenis B harganya 8.000. Nah, uang yang tersedia untuk modal adalah 720.000. Nah, 720.000 ini juga terbatas. Dia nggak boleh lebih kan? Tapi boleh kurang dari 720.000, lumayan lah. Nanti ada sisanya buat beli es kelapa. Terus berarti ini kerjasamanya apa? Untuk uangnya kecil dari sama dengan juga. Terus kita disuruh gambarnya daerah penyelesaian sistem persamaan linearnya. Nah, berarti kita ngegambarnya dulu nih. Nah, cara gambar kita harus punya persamaannya dulu, sistem persamaannya. Oke, kita buat dulu lagi. Kita gunakan tabel. Jadi di sini tadi ada gudangnya ya. Terus ada maaf jangan hijau ya, merah aja. Ada gudangnya sama ada harga lah ya. Harga ya. Gudangnya itu kapasitasnya itu maksimum 100 paket. Berarti ini harusnya kecil sama dengan 100. Terus harga yang biasa kita beli total uangnya 720.000, berarti kecil sama dengan 720.000 angka ya. Nah, terus di dalam gudangnya itu dia mau beli mainan jenis A sama mainan jenis B. Berarti dalam gudangnya isinya apa? Ada A, ada B. Di mana A itu harganya 6.000 dan B itu harganya 8.000, 8K ya. Nah, ini kita sederhanain, K-nya coret. Nah, nanti nggak usah pakai K lagi. Nah, terus kita kan nanti disuruhnya ngegambar ya. Kalau ngegambar kan Kartesius adanya X, Y. Nah, sini adanya AB. Sehingga A ini kita misalkan jadi X dan B ini kita misalkan jadi Y. Jadi untuk gudang pertidakssamaannya menjadi kapasitas gudang maksimumnya adalah dari jumlah
kapasitas gudang untuk mainan jenis A yang X ya, ditambah mainan jenis B yang Y sekarang adalah kecil dari 100 atau maksimumnya 100 buah. Terus untuk harganya 6, harga dari mainan jenis X ditambah 8 ya. 8 harga dari jenis Y itu harus kecil dari 720k. Nah ini bisa kita sederhanain ya, 70 aja dibagi 2, berarti hasilnya jadinya 3x plus 4y kecil sama dengan 360. Nah udah sampai sini udah dapat nih, berarti 1, 2. Terus ada lagi batasnya apa? Biasa x nya besar dari 0 sama y nya besar dari 0. Nah alasannya sama ya, nggak ada dia min mainan. Masa ada min mainan gitu kan, nggak jelas. Oke kita lanjut. Berarti gambarnya seperti ini ya untuk koordinat titiknya. Terus ini adalah gambarnya, titik potongnya. Oke seperti biasa ini warna merah. Warna merah untuk yang pertama nih merah 100 ya. Terus dia tadi tanda bersamanya adalah kecil sama dengan, sehingga kalau kecil sama dengan kita arsirnya ke atas ya. Nah ini yang merah nih ya, ke atas 100 sama 100, kita arsirnya ke atas. Yang merah ke atas ya, nanti kita HP-nya itu adalah daerah terbersih. Terus yang kedua adalah yang ungu, ini 0,90 di sini sama 220,0. Nah ini kerjasama juga sama ya, dia kecil sama dengan kan, nah berarti dia arsirnya juga ke atas gitu ya, ke atas juga, sehingga daerah nah terus ada lagi tadi batasnya x besar dari 0 sama y besar sama dengan 0. Nah ini yang hijau ya, yang hijau. Nah berarti hasilnya kemari ini untuk x besar dari 0, yang ini yang ke bawah itu untuk y besar dari 0. Berarti HP-nya itu di sini. Gitu ya. Oke. Selesai. Ya, semoga bermanfaat ya buat kalian. Ya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lalu untuk merubah hidup ini, meski berat untuk mencapainya, kita takkan menyerah. Tetaplah semangat, teruslah berjuang sampai tiba di saat waktunya. Jangan genggam matahari, jangan kau lepaskan ketika aku terjatuh. Teruslah berlari dan jangan berhenti, kita pasti bisa untuk lewati semua.